Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Fisika Dasar, yang dimana hari ini kita akan berkesempatan untuk sama-sama belajar tentang fisika terkait vektor. Oke, bicara tentang vektor, sebenarnya kita udah sering banget bahas terkait vektor, dan kemarin udah kita singgung juga vektor itu apa waktu kita belajar besaran dan satuan, waktu kita belajar kinematika. Udah sering banget kita singgung apa sih itu vektor gitu, apa sih itu besaran skalar, apa sih itu besaran vektor ya. Dua topik itu sudah sering kita bahas sebelumnya. Nah, yang menarik kita bahas sekarang itu sebenarnya apa sih yang membuat materi vektor ini jadi penting untuk kita pelajari ya. Jadi ternyata memang ilmu fisika itu banyak sekali menangani besaran-besaran atau kuantitas yang tidak hanya mempunyai besar atau ukuran tertentu atau magnitudo tertentu, tapi dia juga punya arah. Sehingga di sini dibutuhkan suatu bahasa matematika khusus yang dimana bahasa itulah yang kita sebut dengan bahasa vektor. Jadi bahasa vektor itu digunakan untuk menyatakan dan menggambarkan suatu besaran tertentu yang dimana dia tidak hanya punya nilai tapi dia juga punya arah. Nah, itulah hal menarik yang yang perlu dibahas di sini. Kenapa sih kita harus belajar vektor? Sebenarnya dalam percakapan sehari-hari pun juga kita udah sering banget sebenarnya secara nggak sadar kita tuh ngobrol kayak gitu, bicara seperti itu tuh kita secara tidak sadar mengaplikasikan langsung vektor dalam dalam kita berbicara. Misal nih ya, teman-teman ditanya lagi di rumah nih, terus ditanya sama orang, rumahnya Pak RT di mana ya gitu. Terus teman-teman jawab rumahnya ke lurus dulu Pak, terus belok kanan, habis itu belok kiri. Nah, sebenarnya secara nggak langsung dengan teman-teman memberikan sebuah petunjuk arah seperti itu, nah teman-teman tuh sudah menggunakan bahasa vektor secara nggak langsung. Nah, jadi pada kenyataannya navigasi dalam bentuk apapun tuh sebetulnya berdasarkan pada vektor gitu. Dan kita sebagai orang teknik yang belajar ilmu teknik lebih dalam, tentu kita butuh butuh paham dengan baik terkait bahasa vektor ini gitu ya. Jadi itulah kenapa kita belajar vektor. Nah, mengulang sedikit tentang besaran vektor dan skalar. Teman-teman udah paham ya pasti ya, apa sih bedanya vektor dan skalar? Sebuah vektor itu tidak hanya memiliki nilai ya, dia punya magnitudo atau nilai, tapi dia juga punya arah. Kalau besaran skalar itu dia hanya punya punya nilai gitu ya. Yang kemarin udah kita singgung terkait besaran apa aja sih yang masuk ke dalam besaran vektor, apa aja? Ada posisi, ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan. Beda dengan besaran-besaran skalar, itu yang masuk besaran skalar apa aja? 7 besaran pokok itu masuk ke dalam besaran skalar ya. Terus apalagi? Kelajuan, jarak, ya itu masuk ke dalam besaran skalar ya. Jadi teman-teman udah paham lah ini bedanya besaran vektor dan besaran skalar. Nah,
Selanjutnya di sini jadi tadi besaran vektor itu dia selain memiliki nilai, dia juga punya arah. Maksudnya gimana? Misalkan nih ya, teman-teman pindah dari titik A ke titik B. Nah, kalau misalkan kita mau lihat perpindahannya, berarti kan kita mau lihat perubahan posisi dari titik A ke titik B. Nah, kita bisa langsung tarik garis vektornya dari titik A ke titik B. Ya. Nah, oke. Nah, anggaplah ini A, ya. Panjang dari titik A ke titik B ini, ya, inilah yang disebut dengan besar nilai vektornya, nilai apa ya? Jadi nilainya dan arahnya kemana? Kalau kita lihat dari tanda panahnya, ini arahnya kemana berarti? Arahnya ke arah kanan, serong atas kanan ya. Nah, jadi panjang. Gini. Vektor itu biasanya digambarkan dengan sebuah garis ya. Nah, panjang garis itu merepresentasikan nilai vektor, magnitudo vektor tersebut. Gitu. Magnitudo besaran tersebut. Ya. Nah, sedangkan panah di sini ini menunjukkan arahnya. Gitu. Ya. Jadi misalkan di sini saya tulis 5 cm lah anggap ya. Berarti besarnya berapa? Oh, besarnya itu besar vektornya itu ya sesuai dengan panjang garis tersebut ya. Dan arahnya kemana itu bergantung pada tanda panahnya. Begitu. Anggaplah sekarang misalkan saya punya 3 garis ya. Ada garis pertama, ini dari titik A, saya gambarkan ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Ya. Nah, kalau kita lihat ketiga panah ini memiliki magnitudo dan arah yang sama. Maka ketiganya di sini menunjukkan perpindahan yang sama apabila kita tulis di sini ini titik A, ini titik B. Ya, ini titik C, ini titik D. Ini titik E, ini titik F ya. Berarti ingat posisi perpindahan itu kan adalah perubahan posisi ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketiganya memiliki perpindahan yang besarnya sama, magnitudonya sama, dan arahnya sama. Misalkan di sini saya dari titik A ke titik B. Misalkan ada yang namanya siapa ya? Misalnya namanya Sinta. Sinta dari A ke B, dia naik dulu ke gunung terus baru ke B. Nah, terus ada namanya siapa lagi? Budi. Budi dia muter-muter dulu sebelum ke B, dari A ke B. Nah. Ya. Nah, sekarang siapa lagi namanya? Namanya misalkan Ilham.
Nah, kalau Ilham aku langsung aja deh, kita ketemu di B ya, kita langsung aja ketemu di sana. Nah, dia langsung dari A ke B. Nah, kalau kita lihat baik Sinta, tadi siapa? Sinta, Budi, sama Ilham, mereka menempuh jarak yang berbeda untuk menuju satu lokasi yang sama. Tapi ketiga lintasan yang menghubungkan kedua titik tersebut mempunyai vektor perpindahan yang sama, ya, karena mereka menuju posisi yang sama, posisi akhir dan posisi awalnya sama. Walaupun jarak lintasannya berbeda, tapi di sini mereka memiliki vektor perpindahan yang sama karena posisi akhir dan posisi awalnya berbeda. Gitu ya. Oke.